Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Harapan saya dan doa saya selalu untuk sahabat-sahabat terkasih kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul puasa pengucapan syukur. Pernahkah saudara-saudara mencoba menghitung satu hari berapa kali kita itu pernah mengucap syukur kepada Tuhan? Mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan kita baik-baik saja, sehat-sehat saja, semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan tercukupi, itu adalah hal yang sangat-sangat mudah tentunya. Tapi apakah ketika kita sedang kurang sehat, ketika kita sedang mengalami satu persoalan, ketika kita sedang kekurangan keuangan, ketika kita sedang membutuhkan pekerjaan, ya, atau mungkin ketika kita sedang menghadapi persoalan dengan orang lain, apakah ucapan syukur itu masih bisa keluar dari mulut kita? Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berarti mengucap syukur itu adalah satu perintah yang kita harus taati. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin kalau Tuhan memberikan suatu perintah bagi kita melalui firman-Nya, pasti Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dan jika kita berani percaya akan perkataan Tuhan tersebut dan kita mau mempraktekkan dalam kehidupan kita, yakinlah ada kuasa Allah yang akan bekerja membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu tidak pernah salah. Pada saat ini saya akan membagikan kuasa dari pengucapan syukur dalam dua hal. Pertama, mengucap syukur mendatangkan mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat ke-13. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara-saudara terkasih, kalau kita baca sampai di sini, sepertinya pada saat itu para murid sedang menghadapi satu pergumulan yang berat. Bagaimana tidak? Mereka yang pada saat ini sedang ada di satu tempat yang terpencil, bagaimana mereka itu bisa dapat membeli roti begitu banyak untuk memberikan makan 5.000 orang. Dan pada saat itu hanya terhitung sebagai laki-laki 55.000 orang. Tapi kemudian Filipus menjawab Tuhan Yesus di ayat ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Filipus katakan, Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Sekalipun 200 dinar pun tidak akan pernah mampu untuk mengenyangkan mereka. Akhirnya muridnya yang lain yang bernama Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Coba kita lihat, di tengah-tengah keraguan para murid, Yesus tidak terpengaruh oleh sikap mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan, kita bisa baca di dalam ayat ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kita lihat, saat itu Yesus tidak sedang bersulap, tapi Yesus ingin mengajarkan kepada para murid-muridnya yang kelak akan meneruskan karya pelayanannya, bahwa belajar mengucap syukur itu adalah hal yang penting untuk dilakukan. Sekalipun apa yang ada pada kita tidak banyak, tapi kita akan merasa cukup, kita akan merasa berlimpah
ketika kita mampu mengucap syukur dengan yang ada pada kita dan tidak bersungut-sungut dengan apa yang tidak ada pada kita. Hal ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita merasa saya masih banyak kekurangan, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sedangkan firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, karena Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari belajar ucapkan syukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Perkatakan, Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur untuk berkat Tuhan. Aku bersyukur dan aku memberkatinya dan percaya bahwa ini akan cukup bagiku. Percaya, ketika kita pun kekurangan saat ini, mungkin ada yang kekurangan secara keuangan, ada yang merasa kurang sehat, atau mungkin ada kekurangan-kekurangan yang lain. Jangan pernah kita hilang pengucapan syukur. Tetap datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita meminta kepada Tuhan. Kita datang dengan penuh pengucapan syukur dan kita perkatakan, Tuhan terima kasih. Karena aku percaya Tuhan, ketika aku datang menghampiri Tuhan, maka aku percaya dalam pengucapan syukurku aku akan melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Hal yang kedua, ketika kita selalu mengucap syukur, maka akan mendatangkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat belajar bersama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ayat 26. Di situ diceritakan tentang pelayanan Paulus dan Silas ke kota Filipi untuk memberitakan Injil. Namun keberadaan mereka di sana tidak disukai oleh sebagian orang karena mereka merasa mereka adalah pihak yang sudah dirugikan. Kemudian Rasul Paulus juga Silas, mereka itu ditangkap, mereka itu diadili, mereka itu didera berkali-kali. Bahkan akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kaki mereka dipasung dengan pasungan yang begitu kuat. Apakah dalam kondisi dan penderitaan mereka, mereka bersungut-sungut, mereka berkata, Tuhan, tahu begini saya tidak mau datang. Saya tidak mau memberitakan Injil di sini, Tuhan. Sekarang saya terpaksa masuk penjara bukan karena kesalahan saya. Tuhan tidak adil. Mereka tidak mengatakan semua perkataan itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah kesakitan yang mereka alami. Mungkin seluruh tubuh mereka penuh dengan memar karena mereka dipukul, mereka didera oleh orang yang begitu banyak. Tapi luar biasanya, ketika mereka tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dibuktikan di dalam ayat ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita lihat ya, kuasa pengucapan syukur mendatangkan kekuatan di dalam jiwa mereka, sehingga roh mereka tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan dengan suara yang keras. Bukan hanya mendatangkan kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk mereka, tapi juga menguatkan orang lain. Dan kita lihat ada kuasa Tuhan yang terjadi pada mereka di dalam ayat ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita lihat Tuhan itu luar biasa ya. Pengucapan syukur yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas tidak hanya membebaskan mereka dari belenggu dan penjara, tapi juga mendatangkan keselamatan bagi kepala penjara Filipi yang melihat kesaksian hidup mereka yang begitu luar biasa di tengah-tengah pengucapan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Saudara-saudara, apakah kondisi dan keadaan yang tidak nyaman yang saat ini sedang saudara alami? Percayalah, ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala hal akan mendatangkan kuasa Tuhan, akan mendatangkan kekuatan bagi kita, akan mendatangkan mukjizat dan pertolongan kita.
Jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan. Karena itu ada satu firman Tuhan yang berkata, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita percaya sebagai orang-orang yang beriman, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong segala sesuatu apapun, Tuhan yang sanggup mencukupkan kita dalam setiap keperluan kebutuhan apapun. Karena itu mari saudara-saudara, tetapkan hati kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya tetap akan terus menaikkan ucapan syukurku kepada Tuhan dalam segala perkara apapun. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.